Nama utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mendadak menjadi perhatian publik setelah disebut dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang yang menyeret sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta petinggi perusahaan logistik Blue Ray Cargo. Munculnya nama Raffi dalam persidangan memunculkan berbagai spekulasi. Namun hingga kini, aparat penegak hukum menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut belum mengarah pada dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi maupun penyelundupan. Sorotan terhadap nama Raffi semakin menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa figur publik yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden itu memang pernah disebut dalam rangkaian penyidikan perkara yang sedang berjalan. Fakta tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai konteks kemunculan nama Raffi dalam berkas perkara maupun persidangan. Di tengah ramainya perbincangan publik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum memperoleh laporan rinci terkait penyebutan nama Raffi dalam sidang dugaan suap impor barang tersebut. Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini lebih fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dibanding menanggapi isu yang belum dipahami secara utuh. Ia menegaskan belum menerima informasi lengkap mengenai perkara yang menyeret nama Raffi Ahmad tersebut. Pernyataan dari istana itu muncul setelah KPK menjelaskan bahwa nama Raffi Ahmad muncul dalam penyidikan karena yang bersangkutan pernah menitipkan barang elektronik melalui perusahaan Blue Ray Cargo yang kini terseret perkara dugaan suap di lingkungan Bea dan Cukai. Fakta itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein saat memberikan keterangan kepada media. Menurut KPK, penitipan barang tersebut terjadi ketika Raffi berkunjung ke kantor Blue Ray Cargo di Amerika Serikat. Dalam proses penyidikan, fakta tersebut memang muncul dan tercatat dalam berkas perkara. Namun penyidik tidak mengembangkan lebih jauh karena belum menemukan indikasi bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan praktik suap maupun pengurusan fasilitas impor yang menjadi objek perkara. Ahmad Taufik Hussein menjelaskan bahwa barang yang dititipkan hanya dalam jumlah terbatas, yakni sekitar 2 unit barang elektronik. Karena skalanya kecil dan tidak ditemukan keterkaitan langsung dengan skema dugaan korupsi yang sedang disidik, KPK belum melihat adanya unsur penyelundupan ataupun tindak pidana lain yang memerlukan pendalaman lebih lanjut terhadap Raffi Ahmad. Kasus yang sedang bergulir sendiri merupakan perkara besar yang menyeret sejumlah pejabat Bea dan Cukai serta petinggi Blue Ray Cargo. Dalam dakwaan jaksa, pemilik Blue Ray Cargo John Field bersama sejumlah bawahannya diduga memberikan suap kepada pejabat Bea dan Cukai untuk mempermudah proses importasi barang dan menghindari hambatan pemeriksaan. Nilai dugaan suap dalam perkara tersebut disebut mencapai lebih dari 61 miliar rupiah. Penyidikan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada awal Februari 2026. Dari pengembangan perkara tersebut, KPK menetapkan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pihak swasta sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam pengaturan proses importasi barang melalui jalur tertentu yang memberikan keuntungan kepada perusahaan importir. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, berbagai fakta baru mulai terungkap. Salah satunya adalah daftar pihak yang pernah menggunakan jasa atau berinteraksi dengan Blue Ray Cargo. Dari situlah nama Raffi Ahmad ikut disebut, meskipun hingga saat ini statusnya masih sebatas nama yang muncul dalam fakta persidangan dan bukan sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana. KPK menegaskan bahwa penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak otomatis menunjukkan keterlibatan dalam perkara pidana. Penyidik hanya akan mendalami pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan konstruksi korupsi yang sedang dibuktikan di pengadilan. Dalam kasus Raffi Ahmad, penyidik belum menemukan fakta yang mengarah pada dugaan keterlibatan tersebut. Meski demikian, kemunculan nama Raffi tetap menyedot perhatian karena posisinya sebagai salah satu figur publik paling terkenal di Indonesia sekaligus pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden. Status itu membuat setiap informasi yang berkaitan dengannya menjadi perhatian publik dan media. Di sisi lain, Istana tampak berhati-hati merespons isu tersebut. Pemerintah memilih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung sambil tetap menekankan pentingnya menjaga fokus pada agenda-agenda strategis nasional, terutama penguatan ekonomi di tengah berbagai tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia. Perkara Blue Ray Cargo sendiri diperkirakan masih akan terus berkembang. Persidangan masih berlangsung dan berbagai saksi maupun alat bukti masih akan dihadirkan di depan majelis hakim. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan akan muncul fakta-fakta baru yang memperjelas bagaimana pola hubungan antara perusahaan importir, pejabat Bea dan Cukai, serta pihak-pihak lain yang namanya ikut disebut dalam persidangan. Untuk saat ini, baik KPK maupun Istana sama-sama menegaskan bahwa penyebutan nama Raffi Ahmad dalam persidangan belum dapat diartikan sebagai keterlibatan dalam tindak pidana. Namun kemunculan namanya dalam perkara korupsi yang tengah menjadi perhatian publik tetap menjadi salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan dalam perkembangan kasus Bea dan Cukai tersebut.